Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir di Dua Sisi malam hari ini untuk menemani Anda semua. Dan juga selamat malam untuk teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di studio. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Oke, kita akan mulai berdiskusi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ini pengantar video atau tayangan yang akan kita hadirkan. Ini terkait dengan jelang Pilpres 2024, ini manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi semakin jelas ini ya. Terlebih setelah putra bungsunya Kaisang Pangarep didapuk jadi Ketua Umum PSI. Nah, banyak pihak yang menganggap ini semakin jelas langkah atau upaya Presiden Jokowi untuk dalam tanda kutip cari aman menjelang akhir jabatannya. Apalagi menjadi tanda tanya, apa sih sebenarnya yang sedang disiapkan, strategi apa yang tengah dilakukan Presiden Jokowi, terlebih dengan memberikan restu kepada Kaisang Pangarep untuk jadi Ketua Umum PSI. Kami akan bahas malam hari ini di Dua Sisi. Sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya. Dari ujung sebelah sana ada Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik UNAS. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Anggi, Bang Panda, Bang Rai, Bang Dodi. Ya, ada nih Bro Dedek Prayudi. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih sudah diundang Bang Anggi. Ya, dari PSI dan juga ini politisi senior PD Perjuangan, Bang Panda Nababan. Selamat malam. Di sebelah sana ada Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam. Malam. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas apa sih sebenarnya yang disiapkan, manuver apa yang sedang dilakukan Presiden Jokowi dengan mendekati Pilpres 2024 ini. Kita akan bahas sesaat lagi. Bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah pagi, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung risiko. Ya minta doa restu orang tua ya, saya restui. Diawali dengan masuknya Kaisang ke PSI, wah bisa jadi Jokowi juga ke depan akan loncat pangkat, bahwa Jokowi ingin punya backup, ingin punya benteng, ingin punya pengaman ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, maka membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu dukungan dari apa? Jadi judulnya di Dua Sisi malam hari ini adalah Di Balik Politik Tebar Telur ala Presiden Jokowi. Nah, saya akan langsung ke dua pengamat terlebih dahulu nih, Bung Ray Rangkuti. Bagaimana Anda melihat, mengamati yang tengah terjadi saat ini? Karena kita tahu Pak Jokowi sendiri ini rumahnya PDIP nih, partainya PDIP. Termasuk anak yang paling besar, Gibran dari PDIP. Dan menantunya juga maju dari PDIP. Dan belakangan tiba-tiba memberi restu untuk Kaisang datang ke rumah baru nih di PSI. Jadi kalau kita memperhatikan apa sih sebenarnya yang sedang dipersiapkan Pak Jokowi ini, Bung Rey? Pertama mungkin harus kita perjelas dulu. Ini Pak Jokowi sedang melakukan konsolidasi atau sedang yang terjadi sebetulnya kompetisi gitu. Kompetisi? Antar keluarga. Oke. Di dalam keluarganya terjadi kompetisi juga gitu loh kira-kira tuh. Bisa mungkin seperti itu kalau kita bicara politik berarti sangat ya? mungkin. Oke. Ya, Gibran dengan Kaisang bisa saja kompetisi. Ada juga menantu di sebelah sana kan gitu. Nah, ini perlu kita petakan supaya kita mengerti kemana aliran ini gitu. Oke, cuman benar nih, kalau Anda lihat ini lebih ke konsolidasi atau ke kompetisi? Kayaknya saya sih nggak yakin kalau bentuk kompetisi ya, lebih ke konsolidasi barangkali. Saya justru melihatnya kalau ini konsolidasi, dalam bacaan saya ini agak keliru gitu. Kenapa? Karena pertama, begitu beliau Kaisang didorong masuk ke PSI,
itu taruhlah misalnya PSI dapat 4-5%, taruh gitu. Apa cukup kuat membackup-nya nanti di parlemen? Sementara yang ia kalahkan itu adalah partai politiknya sendiri yang punya potensi adalah partai terbesar di DPR gitu. Anda mau mengatakan itu konsolidasi ya jelas enggak kan? Lebih ke bunuh diri kalau begitu iya, ya? maksud saya Mungkin, gitu. berarti. Karena bagaimanapun akan ada luka kan. Nanti Bang Panda lah bisa menjelaskan itu. Karena suasana yang terbangun saat ini kan seperti head to head gitu. Nah itu akan menimbulkan luka. Head to head dengan siapa nih kalau kita Ya lihat? misalnya tadi, misalnya kalau terlihat lebih menomor satukan Kaisang dibandingkan partainya sendiri, misalnya begitulah ya. Itu kan akan ada luka di partai lamanya. Oke, jadi ini boleh bisa disebut ini sebagai bentuk konfrontatif Jokowi dong. dengan PDIP. Saya kira kalau kita lihat beberapa kali ya, misalnya reaksi PDI Perjuangan yang terlihat sekarang ini nggak terlalu katakanlah misalnya mengidentifikasi dirinya bagian dari Pak Jokowi, itu menandakan memang mereka juga sedang berpikir ya menurut saya PDI-nya apakah harus terus-menerus tergantung pada apa namanya itu ya wibawa Pak Jokowi atau tidak gitu. Nah Pada saat yang bersamaan ketika Pak Prabowo terus-menerus mengidentifikasi dirinya dan mengasosiasikan dirinya dengan Pak Jokowi ternyata mulai stagnan, elektabilitasnya di angka 30-35%. Artinya kemampuan daya pikat Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu berhentinya kayaknya di angka 35% gitu.